Ada hal-hal tertentu yang mereka lakukan yang kemudian secara nggak langsung merusak alam, membuat alam ini marah. Ini yang terjadi. Jadi banyak kasus yang saya temui itu banyak pernikahan yang gagal. Entah karena itu kemudian menimbulkan efeknya setahun terus berpisah dan sebagainya. Tapi jelas ada sesuatu yang salah. Sesaji penyucian itu Biakala itu Brahma di sana. Makanya ada unsur merah di sana, ada unsur andong merah. Lalu untuk Wisnu di sana Durmanggala itu dikaitkan dengan Wisnu ada unsur hitam sebetulnya mestinya, tapi kita kan nggak punya yang warna hitam. Kita pakai yang hijau, ya. Kelapanya juga kelapa hijau. Kemudian yang ketiga itu yang Prascita itu Siwa. Nah, segitiga itu yang di bawah, segi empatnya adalah Wisnunya, ya, bawah Brahma, di atas itu Siwa. Tadi bahwasannya yang senior nih yang benar-benar istilahnya nggak mau di rumah pakemnya, ya pasti marah. Mending nggak tampil ya. Mending nggak tampil. Gitu. Silakan mencari option yang lain, pilihan yang lain yang sesuai dengan keinginan Anda, seperti itu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu Sagung Dumadi. Nah, sahabat Menara Channel, siang ini ada tamu dua spesial ya. Jadi saya nggak perlu memperkenalkan beliau berdua lah, ya kan. Jadi Pak Dewa udah tahu semuanya. Kemudian Mbak Lia Amelia juga Ini harus dikenalkan kayak yang belum ada. Oh, iya. Nah, Mbak Lia Amelia kebetulan hari ini lewat mendekati lokasi tempat di mana besok itu kita adakan upacara ruatan dan pangur. Jadi saat ini kami di lokasi panggung untuk Sang Dalang sama Sang Sulinggih yang muput upacara besok. Jadi siapa tahu nanti di antara kita bertiga ya nanti bisa ketularan menjadi dalang lah. Jangan sampai ketularan jadi Sulinggih, bahaya. Kalau ini sudah ya. Dalang kerusuhan. Nah, karena Mbak Lia ini latar belakang adalah pekerja seni ya. Jadi coba kita nanti coba kupas sedikit terkait dengan tren seni terakhir inilah. Ya kan? Jadi nanti kita nggak usah tegang gitu kan, kita ada Pak Dewa, ada sesepuh kita. Iya, jadi kalau salah kalau kita revisi dikit ada lah revisi ya. boleh gitu. Nah mungkin sebelum saya banyak bertanya, nanti mungkin pengalaman dulu Mbak Lia ketika masuk dunia entertain ya, apalagi kalau di penonton yang swasta, masyarakat biasa mungkin nggak terlalu mempermasalahkan. Nah ketika masuk ke dinas-dinas itu, ya, apalagi mungkin dinas-dinas tertentu atau lembaga-lembaga tertentu yang apabila mengadakan ada pertunjukan seni di dalam rangkaian kegiatan mereka kan pasti ada aturan. Betul. Pernah nggak ngalami seperti itu? Harus seperti ini, harus seperti ini. Pasti kalau kedinasan tuh pasti ada permintaan khusus. Biasanya permintaannya menyesuaikan dari pimpinannya seperti itu. Oh, bukan lembaga ya? Bukan. Okay. Lebih ada ke personalnya sedikit nih. Gitu. Mungkin ya yang masyarakat sekitar belum tahu ya. Tapi kalau untuk suatu pertunjukan tuh biasanya ada permintaan khusus menyesuaikan pimpinannya seperti itu. Boleh disebutkan contoh yang lebih ekstrim. Nah, nggak apa-apa. Ini yang kita ekstrim sekalian nggak apa-apa ya. Contohnya kalau aku di dunia kedinasan tuh kan biasanya nggak perlu menyebut dinas dan kepalanya, cukup apa yang dibatasi. Di dunia seni tari gitu ya. Kan itu kan ada beberapa memang kostum-kostum yang sudah ada pakemnya seperti itu. Tapi karena dari pimpinannya, personalnya beliaunya suka yang tertutup atau apa gitu, jadi harus ditambahkan. Jadi ada pakaian tambahan gitu ya? Yang tambahan. Ya biasanya lengan ini kan kelihatan. Betul itu kan, sekali yang harusnya bajunya hanya dodotan atau yang terlihat bahunya itu yang mohon maaf karena ibu nggak berkenan, tolong ditambahin manset atau apa ditutup seperti itu. Tapi warnanya serupa dengan kulit atau? Ada yang serupa dengan kulit, ada yang ekstrim harus hitam, harus yang benar-benar nggak boleh menyerupai kulit itu ada. Nah itu yang sebenarnya menjadi keresahan. Ya. Di antara pekerja seni yang lainnya dengan kalau Mbak Lia kan keyakinan Hindu nih, kalau yang lain itu ada nggak semacam keberatan? Oh pasti apalagi beliau-beliau yang sudah paham pakem ya? Sudah paham pakem, senior kami gitu kan, loh itu ya harusnya kalau kamu memang tidak berkenan pakaian yang terbuka ya carilah tarian yang lain yang memang kostumnya tertutup gitu kan. Kalau memang khasnya Jawa itu kan ya rata-rata kan pasti dodotan ya toh. Kalau Banyuangin ya pasti terlihat ya bunda sampai kelihatan seperti itu. Karena memang pakemnya seperti itu. Nah.
Nah, karena kita ada Pak Dewa nih ya. Kira-kira kan kita selama ini kan selalu menggembar-gemborkan ya. Kita memperjuangkan kembali ke jati diri, ya kan. Justru kalau melihat tadi kan, anggaplah yang merusak jati diri kita sebenarnya kan bukan orang lain kan, kita sendiri. Nah, dari kacamata Pak Dewa gimana? Kalau saya ya, kita bicara seni ya. Bicara seni. Seni sebetulnya dia punya pakem sendiri. Artinya dia tidak terikat dengan hal-hal seperti yang dikatakan Mbak Lia tadi itu. Seni ya seni gitu. Orang menonton seninya, bukan kadang-kadang bukan menonton orangnya, tapi seninya yang ditonton. Dari seni seperti apa, kemudian di sana tidak dikatakan kemudian ini melanggar etika. Tidak ada dalam seni seperti itu. Tapi ya dinamika masyarakat kita memang beda ya. Ya, misalnya kita lihat kemarin di Hari Kebaya ya. Itu Hari Kebaya itu banyak sekali ibu-ibu yang cantik-cantik gitu ya, pakai busana Nusantara ya busananya ya. Tapi ada yang pakai sepatu hak tinggi gitu. Itu agak-agak aneh juga, agak unik kalau orang pakai kebaya tinggi, kebaya kemudian pakai sepatu tinggi. Itu jadi berubah, yang namanya kebaya nasional berubah. Tapi yang lebih unik lagi adalah ketika ada ibu-ibu yang pakai kebaya kemudian pakai kerudung itu loh. Sebab begini ya, dalam ajaran Hindu yang namanya busana itu tidak terlepas dari yang namanya manifestasi Tuhan versinya Hindu ya, manifestasi utama. Jadi di sana tuh ada unsur Brahmanya, ada unsur Wisnunya, ada unsur Siwanya. Maka kenapa ada unsur-unsur seperti ini? Karena manusia juga digambarkan seperti itu. Jadi kalau unsur kepala itu ini pasti kaitannya dengan Siwa. Kemudian dada kaitannya dengan Wisnu. Kemudian kalau pusar ke bawah sampai kaki ya itu Brahma di sana. Nah, tiga ini nggak boleh tidak boleh tidak seimbang, nggak boleh nggak sinkron, harus sinkron. Maka dalam konsep Hindu sebetulnya kalau yang untuk di kepala itu kalau kebaya ya itu rambut itu kan yang utama. Ya rambut tuh mahkota kaum ibu ya. Wah itu nggak bisa dirubah dia. Artinya harus sesuatu yang sinkron sesuai dengan ajaran Hindu misalnya atau sesuai dengan budaya kita di Jawa misalnya ya. Jadi kalau saya lihat kemarin, mohon maaf, kalau kerudung dipakai oleh ibu-ibu dengan pakaian kebaya Nusantara, kok rasanya nggak nyambung, jomplang gitu loh. Lalu pakai ini nggak nyinggung salah satu istri Capres ya? Enggak. Kan Capres sudah ya selesai. Tidak lah, kita kan bicara seni budaya dan kearifan lokal Nusantara. Kalau berkebaya itu kan memang ya pakemnya, gandengannya itu dengan sanggul. Gitu kan. Itu kelihatan bahwa keanggunan merayani gitu loh. Iya, benar. Wanita Jawa. Iya, kalau orang Bali nanti auranya itu akan lebih wise gitu. Karismanya jelas kelihatan. Ini loh ibu-ibu Nusantara. Dari sana akan memancar sesuatu yang sulit digambarkan sebagai ciri khas kenusantaraan. Nah ini, jadi ya saya nggak mengatakan itu salah, barangkali ada sesuatu di sana, mungkin masalah selera dan sebagainya. Tapi saya lihat tuh nggak sinkron. Pak. Selera merusak pakem kan kacau. Kan? Ya memang makanya masalah selera ini kadang-kadang kita nggak bisa berbuat banyak ya. Tapi yang jelas saya ingin mengatakan bahwa kenusantaraan itu rasanya tidak tepat kalau ada unsur-unsur lain yang tidak sinkron dengan apa yang sudah kita miliki di Nusantara gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu berkebaya kelihatan sekali bahwa seorang wanita, seorang ibu berkebaya ya di Nusantara ini kelihatan sekali karismanya, kelihatan jelas sekali kelihatan. Tapi kalau sudah ditambah atau dimasukkan hal-hal lain, menghilangkan salah satu keanggunan ya itu udah hilang, jelas berkurang nilainya seperti itu. Kayak Fales gitu. Ya. Nyanyi itu. Kalau Iwan Fales nyanyi enak. Budaya kayak gitu kan jadi. Nah inilah masalahnya ya. Nah kalau kita sih, kalau saya sebagai umat Hindu tetap menarik perhatiannya seorang ibu itu tidak lepas dari tiga unsur itu. Iya. Ini mungkin pemahaman baru lah bagi saya juga. Kita juga ya, Mas. Saya juga. Simbolisasi itu luar biasa. Luar biasa. Memang leluhur kita tidak pernah menjelaskan secara pasti ya, utuh sebenarnya. Tapi itu terkait karena manusia digambarkan seperti gambar tiga wujud kuasa Tuhan itu. Tetap di sana ada unsur Brahmanya, makanya ada kaki dua. Kalau kita berdiri, kaki itu membuka, itu di sana ada kekuatan Brahma di sana. Dan itu juga dalam sesaji Jawa, sesaji Bali ya.
jelas disebutkan itu kaitan dengan salah satu sesaji penyucian itu biakala itu Brahma di sana. Makanya ada unsur merah di sana, ada unsur andong merah. Lalu untuk Wisnu di sana Durmanggala itu dikaitkan dengan Wisnu ada unsur hitam sebetulnya mestinya, tapi kita kan nggak punya yang warna hitam, kita pakai yang hijau ya. Kelapanya juga kelapa hijau. Kemudian yang ketiga itu yang Prascita itu Siwa. Nah, segitiga itu yang di bawah, segi empatnya adalah Wisnunya ya, bawah Brahma, di atas itu Siwa. Gitu. Nah itu jadi busana kenusantaraan menurut Hindu seperti itu. Tidak bisa kita rubah-rubah. Sebenarnya kan di Hindu itu sudah sinkron ya. Sudah sinkron banget. Pakaian, sesaji semua. dan lainnya. Sesaji. Jadi tampilan dalam bentuk busana dikaitkan dengan sesaji, dikaitkan dengan karakter juga. Ya. Jadi karakter manusia Hindu itu ya menciptakan yang baik-baik, ya ini wujud kuasa Brahma, lalu memelihara yang baik-baik wujud kuasa Wisnu, dan meniadakan yang buruk-buruk itu Siwa punya. Tetap ini dari tampilan, karakter manusianya, sesajinya, perilakunya tetap itu. Ya. Tetap itu. Ya, bahkan saat ini kan bukan hanya di tadi kan kalau kayak budaya kebaya nasional itu anggaplah sesuatu peringatan ya. Kemudian tari-tarian kan kadang nggak setiap hari. Kadang yang banyak sekarang kan upacara pernikahan nih. Nah, itu ya, pakai adat budaya Jawa dengan dari runtutannya Jawa macam-macam. Pengantin perempuannya beda tampilannya. Nah ini jadi begini, kita tahu bahwa kenusantaraan ini terikat oleh keleluhuran ya. Jadi leluhur mewariskan sesuatu untuk kita semua ya. Itu jelas ada nilai lebihnya di sana, ada karismanya di sana. Sehingga kalau kita merubah seperti itu seakan-akan kita ya boleh dikatakan melecehkan leluhur. Nah ini yang jadi masalah sebetulnya. Dan kan semakin lama kita akan semakin kehilangan hubungan dengan leluhur. Pasti itu pasti. Maka itu tetap harus dijaga ya. Jadi makanya sebetulnya bukan hanya Jawa ya, Nusantara ini punya karakter seperti itu ya. Dari karakter manusianya, sifatnya, kemudian dalam bentuk kegiatan keagamaannya, ada sesajinya, semua itu tidak akan lari dari pakem dari luhur sebetulnya. Ini yang jadi masalah. Banyak pesan ya, banyak petunjuk yang memang selama ini mungkin tidak dijelaskan ya. Yang terkait di dalam setiap simbol-simbol yang digunakan, baik itu pakaian maupun gerak tari, pokoknya semua yang terkait dengan kegiatan keagamaan dan kehidupan kemanusiaan itu semuanya harus sinkron, semua sinkron, nggak boleh maknanya masing-masing. Dan maknanya itu kan diberikan untuk kebaikan kita, untuk manusianya sebetulnya. Jadi kalau kita merubah itu berarti ada sesuatu yang akan hilang dari kita sendiri. Maknanya pun akan berbeda. Jelas, maknanya jelas berbeda. Iya, nah ini. Membunuh diri sendiri lah. Akan menimbulkan kebingungan untuk anak turunnya. Pasti. Ini yang benar pakemnya seperti apa sih? Pasti. Kok dulu zamannya mamaku kok ada yang seperti ini dan seperti ini ya? Dokumentasi kan dulu terbuka. Nah, kayak gitu. Banyak macam aksesoris. Makanya saya katakan tadi bahwasannya yang senior nih yang benar-benar istilahnya nggak mau dirubah pakemnya ya pasti marah. Mending nggak tampil ya. Mending nggak tampil. Silakan mencari option yang lain, pilihan yang lain yang sesuai dengan keinginan Anda seperti itu. Iya. Nah, bahkan sekarang kalau di dunia pewayangan juga sama, Pak. Wayang pun sekarang dimodifikasi dengan macam-macam yang waduh. Mungkin tujuannya mengikuti tren gitu kali. Dan menyesuaikan pasar mungkin. Tapi kalau trennya tren merusak pasarnya sendiri sebenarnya. Nah, ini yang kurang dipikirkan ke depan ya, bahwa tidak semua tren itu akan memberikan manfaat yang positif. Nah, ini jadi masalah kita ya. Wayang juga di Jawa ini kan tidak sama. Contoh wayangnya di Jawa dengan di Bali berbeda. Kalau di Bali yang ditonton oleh penonton wayang itu bayangannya, kalau Jawa kan enggak. Langsung kita lihat di belakang kita kan. Kalau di Bali kan di depan. Nah, ini aja udah beda ininya. Tapi itu tidak yang salah karena sudah jelaskan oleh leluhur kita bahwa ini loh, kalau di Bali wayang itu adalah bayang-bayang. Jadi bayang-bayang kehidupan manusia. Ya kalau di Jawa enggak, realitas yang kelihatan. Jadi nggak ada yang salah gitu loh, nggak ada yang salah tuh. Tapi kalau sekarang kita rubah ceritanya, kita rubah pakai tokoh-tokohnya juga ada banyak pelecehan. Ya itulah sebetulnya. Sebetulnya
sebetulnya dengan begitu bukan kita ini mengalami kemajuan ya Mbak Lia, tapi justru kemunduran kita. Ya banyak yang harus kita hilangkan. Yang kasihan nanti adalah anak cucu kita. Mereka udah nggak punya arah lagi. Yang mana ini, seperti itu. Nah ini yang sebetulnya kadang-kadang tidak hanya membuat kita yang bingung sekarang ini, tapi juga kelak di kemudian hari akan lebih membingungkan anak cucu kita. Ini masalah kita sebetulnya. Jadi lama-lama nanti Nusantara juga jadi nggak jadi Nusantara ya. Bukan Nusantara lagi. Kalau sampai itu terjadi terus-menerus. Aduh, nggak ada. Susah. Gitu. Nah sekarang Mbak Liane seperti sebagai pekerja seni ya, tentu kadang-kadang masih timbul keraguan ya. Betul. Ya tidak memilih. Kalau enggak bagaimana? Kalau iya bagaimana? Pasti ada. Kalau enggak nanti di blacklist sama mereka kan repot juga nih. Ya pasti ada negatif positif pasti ada yang ditimbulkan gitu. Cuman kan kita sebagai pelaku seni kan memang harus mengambil suatu kebijakan gitu kan. Iya. Gitu. Tapi memang dari saya sendiri ya, sebagai orang tua ada harapan sebetulnya. Pekerja seni seperti Mbak Lia silahkan mengikuti zaman, tapi jangan pernah jangan pernah hilang pakem yang Anda miliki. Kan masih ada kreasi. Nah, tetap ada. Tari-tari kreasi. Ya silakan. Bisa dimodifikasi. Ya, namanya tari-tari khusus ya, tradisional yang memang punya cerita khusus, punya tujuan khusus, itu jangan sampai di otak-atik. Termasuk tadi ketika upacara pernikahan itu kan sakral banget sebenarnya itu kan. Sangat sakral dan makna itu. Dan ada yang unik sebetulnya kalau saya lihat dari acara-acara pernikahan ya, ritualnya. Itu ketika ada sesuatu yang melenceng dari pakem gitu ya. Itu maaf, ada ritual pernikahan yang gagal. Banyak yang gagal itu saya lihat. Jadi kalau ada menikah kemudian bermasalah itu bukan karena hubungan dua orang atau dua keluarga, tapi juga karena ada proses. Ada proses yang tidak mengena, sehingga begini, dua upacara yang sangat sakral itu upacara pernikahan dan upacara kematian. Jadi dua ini memang tidak bisa kita main-main, karena dua-dua ini sebetulnya dalam bersih Hindu ada saksi. Ada saksi yang secara fisik, ya ada manusia tamunya, ada ada yang tidak fisik, misalnya leluhur atau katakan dari Tuhan gitu ya. Yang ketiga ada saksi alam. Betul. Nah seringkali justru yang marah itu bukan dari itu saksi Tuhannya, bukan saksi manusianya, tapi alam ini nggak terima karena ada hal-hal tertentu yang mereka lakukan yang kemudian secara nggak langsung merusak alam, membuat alam ini marah. Ini yang terjadi. Jadi banyak kasus yang saya temui itu banyak pernikahan yang gagal. Entah karena itu kemudian menimbulkan efeknya setahun terus berpisah dan sebagainya, tapi jelas ada sesuatu yang salah. Apa nanti efeknya ke anaknya, yang jelas ada sesuatu yang salah. Nah ini yang saya perhatikan ya, kok begini ya, berarti memang yang namanya pernikahan dan kematian itu tidak bisa istilahnya pakemnya diselewengkan gitu, nggak bisa. Ini masalah, masalah ini. Ya, kalau kita bicara masalah ritual pernikahan ya nggak bisa kita bermain di situ. Mungkin hal-hal ini juga masih untuk awam ya. Awam. Ternyata memang ketika pernikahan itu orang juga menyaksikan. Loh iya. Yang mereka tahu kan hanya ada saksi harusnya gitu kan. Dan juga mungkin beberapa ada saksi dari Tuhan tapi kan banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Saya loh ini baru tahu kalau alam juga menyaksikan. Alam menyaksikan karena begini, yang namanya sebuah perkawinan, kehidupan berumah tangga itu alam berkepentingan karena mereka akan menjadi penghuni yang katakanlah baru. Baru mereka. Keluarga jadi baru yang keluarga baru akan menjadi bagian dari alam. Bener. Makanya kalau kita lihat ya acara-acara kemanusiaan di Jawa itu dari kehamilan kemudian lahir terus itu semua bermakna dan menentukan dan sangat menentukan. Nah ini yang saya perhatikan dari banyaknya kaum muda sekarang ya, baru dia menikah setahun pisah, 6 bulan pisah, ini masalah, itu masalah, ya, lalu sengketa, konflik dan lain sebagainya. Nah ini juga sebetulnya kalau saya lihat bukan semata-mata karena dia tidak cocok, enggak, ada sesuatu yang membuat mereka, ada sesuatu yang mereka tidak pahami yang sebetulnya tidak fisik, metafisik atau niskala di kita ini, itu yang banyak berperan. Tadi contoh-contoh ada yang menikah sampai 30 tahun cerai.
itu kan mungkin juga masalah waktu aja ya. Masalah waktu, ya, masalah waktu itu terjadi loh, ya Mbak Lia, ya sering terjadi loh, kok gampang bener, baru 6 bulan pisah, baru 3 bulan loh, kenapa, ada apa? Padahal kalau lihat prosesi mereka tuh katakanlah lancar ya, tapi dari tampilan-tampilan ada hal-hal yang mestinya sangat perlu diperhatikan karena menentukan itu nggak diperhatikan. Saya banyak menemukan itu. Luput dari perhatian. Banyak yang menikah gagal. Sebenarnya kecil tapi sangat kecil. Karena mungkin beberapa dari pasangan pengantin itu kita katakanlah dalam satu prosesi ada temu manten begitu. Kan punya simbol-simbol. Oh, kalau itu susah itu anunya. Nah, itu kan makna-makna yang mungkin mereka lakukan hanya untuk dokumentasi mungkin ya. Mereka mungkin nggak tahu ada yang namanya dukun manten. Betul. Itu penuh makna dan sakral. Prosesi sebelum itu kan kadang ada mantra, ada yang dari itu. Sebetulnya Jawa ini kalau prosesi pernikahan itu, perkawinan itu syarat dengan makna dan tidak boleh dilanggar gitu loh. Nggak boleh. Sangat tidak boleh. Banyak itu dan itu bagus gitu. Memang kelihatannya itu kuno. Wah. Iya. Sekarang pun contoh yang paling gampang Pak di ketika kita ngomong manten ya. Saya kan jadi kalau dulu kan manten kan calon pengantin simak ya baik. Saya sudah menikah jadi nggak apa. Calon manten anak muda-muda. Nah, kalau dulu kan orang tua pengantin baru itu kan nggak mungkin ketemu. Ya. Pingit. Ya. Namanya. Ya. Ketemu kan pasti mereka akan dipisah lah. Kalau sekarang kan ketika temu dua-duanya ketemu. Loh, yang namanya malam Widodaren itu sekarang itu yang harusnya tidak boleh bertemu. Nggak boleh. Bisa VC-an ya. Kalau zaman sekarang video callan anak muda tidak boleh. Itu sebenarnya ada makna apa sih kok mereka berdua tidak? Mungkin kalau dari pandangan Pak Dewa. Jadi gini ya. Ada ceritanya itu begini ya. Kita harus tahu bahwa yang namanya pernikahan itu tidak hanya yang terlibat sepasang calon pasangan ataupun orang tua, enggak. Ada yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi ada leluhur yang ikut juga terlibat di situ. Nah, ini harus diperhitungkan. Saya pernah menyaksikan langsung itu salah seorang keponakan saya yang menikah begitu ya. Saya perhatikan ternyata dari pihak calon suaminya juga muncul dengan pakaian Jawa karena kebetulan orang Jogja ini ya. Dari pihak ponakan juga muncul, ayahnya muncul, dan mereka saya nggak tahu mereka apa yang dibicarakan, ngobrol, berarti salaman, hilang. Nah, ternyata itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan kehidupan mereka selama berumah tangga. Kalau sepakat terjadi, sepakat aman, salaman aman gitu. Saya kan teliti sampai 15 tahun sampai sekarang anaknya sudah kuliah ya. Itu saya perhatikan, ada nggak terjadi sesuatu nggak yang buruk? Ternyata enggak. Oh, berarti aman. Dan sebaliknya, ada yang tidak melakukan itu dengan baik, anaknya sampai meninggal tabrakan. Oke. Sampai berat masalah. Jadi saya pikir ya tradisi leluhur kita tuh sangat baik, bagus, dan kedepannya itu memang sangat berpengaruh. Gitu loh. Nah mungkin sekarang kan ini kembali lagi kita kan tadi bicara mengenai dunia seni, dunia seni dengan pakemnya lah. Sekarang kan sama juga di Bali juga banyak kan penari pendek dengan tadi kan, pakai berkerudung dan Bali kurang mengikuti. Emang ada ya? Sama. Jadi pakaiannya sekarang berubah. Pakai mindset itu kan sama. Mindset berubah. Terus pakai kerudung juga. Tapi kan kalau di Bali kan, maksudnya orang itu kan tahu mayoritas di sana kan Hindu tuh ya. Tapi kenyataannya itu masih terjadi juga seperti itu. Masih bisa terjadi. Iya. Kalau kecuali masih di desa-desa ya, masih di kampung-kampung masih. Kalau di kampung-kampung memang. Tapi kalau dari pagelaran resmi begitu sudah mulai hilang. Nah ini artinya kan juga Bali pun juga diserang. Oh iya, Bali diserang jelas diserang Bali itu. Iya. Yuk bisa yuk. Dari obrolan kita kan mudah-mudahan nggak hanya nggak hanya bicara Jawa dan Bali. Enggak. Kita bicara Nusantara. Nusantara. Tapi mudah-mudahan nanti yang repot kan ketika teman-teman itu mau memodifikasi daerah-daerah yang dengan pakaian yang sangat terbuka. Kan agak repot nanti. Iya. Tapi kan suatu hari mungkin juga sampai ke sana. Kalau memang yang teman-teman saudara-saudara kita lakukan itu masif sampai ke arah sana. Iya, makanya tadi kan saya pesan untuk Mbak Lia ini, silahkan Anda terpaksa mengikuti dinamika yang berkembang, tapi jangan lupa yang
asli itu yang utuh itu yang mana, jangan pernah hilang itu sebetulnya. Itu aja, nggak ada yang bisa kita lakukan. Tapi kalau di tingkat pedesaan masih coba lihat dari di Kalimantan, mana mungkin kita bisa minta mereka tutup semua tubuhnya? Nggak bisa. Jadi sebenarnya seniman itu masih bisa berkarya kok. Karena ada jenis-jenisnya kan. Ada seni kreasi yang mereka bebas mau gimana aja bebas. Cuman tolonglah sebagai seniman tuh jangan seni tradisional. Pakemnya itu loh. Memang salah satu kata kunci bagaimana kehidupan masa depan anak cucu kita ya seniman ini, karena mereka sebetulnya lebih bebas bergerak, lebih bebas berkreasi tanpa harus takut dengan sesuatu begitu. Ya ini sebetulnya ya. Jadi jangan dianggap seniman-seniman nggak berperan, enggak. Justru ke depan mereka akan lebih mudah untuk mengarahkan ke depan bagaimana nanti langkah-langkah anak cucu kita ini sebetulnya seperti itu. Ini sekaligus kan tantangan kok teman-teman di Bali ya. Jadi kita kalau kemarin saya sempat ikuti di WA Group kan sesama teman Bali itu mekerah gitu kan. Beraninya cuma teman-teman Bali atau teman-teman Hindu. Nah kalau sekarang mekerah, ayo lah. Yang merusak budaya kita, mulailah kita singgung-singgung lah. Jangan hanya dengan saudara kita sendiri. Itu juga perlu mulai lah. Bukan berarti kita memprovokasi ya. Kalau sudah salah. Nah, karena kalau sudah salah ya kan mau nggak mau ini salah, yang benar seperti ini loh. Bali itu kan singkatan. Pulau Ajum ya kalau kita bicara Bali memang harus dicari tahu apa sebetulnya yang menyebabkan selama ini berpuluh-puluh tahun selalu terjadi konflik bahkan antar saudara. Harusnya dicari tahu. Kita bahas nanti gitu, Pak. Nanti kita ngobrol dengan teman-teman Bali lainnya. Jangan ini kan satu Bali dua Jawa. Gitu ya. Kita nggak fair. Nggak fair ya. Sama, 2 Bali. Oke, ya seperti itu. Nanti kita akan ada tamu yang khusus kita bicara Bali lah nanti khusus ya. Walaupun selanjutnya. Tapi ada dari pembicaraan kita kan ada 2 pesan sebetulnya untuk para seniman ini, masalah busana, tampilan, kemudian juga masalah tadi bahwa ada hal-hal tertentu yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ke depan kan kita ini. Masalahnya kan gini Pak Dewa ya, teman-teman lainnya yang merusak pakem ini kan mereka tidak mempercayai leluhur ya kan. Pasti jauh dengan spiritual. Nah, satu kan tidak percaya leluhurnya, apa yang ditinggalkan itu katanya salah lah, ya kan? Salah, sesat, primitif gitu. Mengumbar aurat, primitif ya gitu kan. Sekarang bahasa-bahasa yang muncul. Yang dikhawatirkan mengumbar aurat kan pelecehan seksual. Iya. Lalu sekarang justru nggak diumbar juga banyak ya. Justru tambah banyak yang tertutup ini. Semakin tertutup semakin banyak perkosaan, ayah yang perkosa anak sendiri, paman, kakek ikut semua coba. Ini setelah urat ditutup. Coba auratnya nggak ditutup, nggak bakal begitu. Ya rusak pikirannya ya. Iya jelas. Kasihan orang-orang ini kok berpikir seperti hewan. Ya. Mungkin kalau kambing dibedakin mereka juga. Oh iya. Bisa jadi. Seperti itu. Itu ya, karena kan semua kan. Jadi yang perlu dibenarkan, dibetulkan, yaitu pola kita berpikir. Ya. Betulnya. Ya. Jangan selalu bayangkan begitu melihat seorang wanita, yang dilihat apa? Wah ini bagaimana? Ini seksinya yang dilihat, bukan. Ya, bukan tapi itu. Pikiran itu. Emang banyak juga kok yang mohon maaf ya, orang-orang yang bajunya tertutup masih jadi korban catcalling. Masih. Banyak sekali. Masih. Iya kan? Ya, jadi sebetulnya bukan, kalau menurut saya ya, bukan masalah aurat ditutup ataupun nggak ditutup, tapi manusianya, pikiran manusianya ini yang liar sebetulnya. Artinya kan gini Pak Dewa ya, zaman-zaman kalau anggaplah dokumentasi lama ya, foto-foto lama itu kan kita masih banyak jumpai kan, ibu masa lalu dengan dada terbuka. Betul. Ya kan? Sekarang ini kan mayoritas tertutup ya kan. Salahnya kenapa tertutup? Ya kan. Tapi ketika tertutup kan kasus pemerkosaan, pelecehan. Justru itu. Gitu kan. Saya dulu SMA. SMA itu saya sudah dewasa. Kalau pulang ke Bali itu di rumah itu kan ada slab beras dulu ya. Dan dari merubah dari padi menjadi gabah kan ditumbuk. Ya, jadi beras, jadi beras. Belum. Dari padi jadi gabah dulu, nanti diselip. Okay. Nah, itu yang numbuk padi itu semua dadanya kelihatan. Dan itu masih muda-muda dan montok-montok. Saya nggak berpikir apa-apa, nggak aneh buat saya. Malah kita mandi di pancoran sama. Bareng-barengan, nggak terpikir apa-apa. Ya. Di Jawa dulu juga seperti itu. Ya, orang mandi sekarang di Bali masih ada, mandi di kali kok nggak ada masalah. Ya, tapi kenapa ketika orang mulai mandi di kamar mandi malah masalah? Ayo.
Karena orang yang di luar mani mikir, ini yang di kamar mani, maninya kayak apa ini? Kalau dulu kan enggak, kita enggak mikir. Jadi makin bertanya-tanya. Iya, makin bertanya. Nah, ini yang parah ini. Yang tertutup itu nggak selalu baik. Enggak selalu. Ya? Iya, enggak selalu. Dulu Kalau pikiran kita juga kurang Iya, ajar. iya. Itu, iya. Justru ini, wah itu yang di kamar mandi maninya kayak apa? Wah ini itu dia. aneh. Dulu nggak mikir saya pulang berenang bareng di sungai itu, nggak ada pikiran begitu. Orang pulang saya nonton kok orang lagi numbuk padi, numbuk gabah itu ya, nonton kok dan mulus-mulus, nggak aneh. Saya cuma mikir ini bagus banget nih yang bikin siapa nih kok bagus banget. Karena begini. zaman dulu kan Gitu, nggak ada. ketika perempuan itu terbuka dengan bisa menjaga dirinya itu adalah Nggak ada satu hal, masalah. menjaga kesuciannya dia. Iya, nggak ada Kalau sekarang kan masalah. tertutup tapi udah aneh-aneh bentuknya. Nah, iya, ini salahnya saya bilang makanya kenapa ditutup gitu loh salahnya. Berarti kan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk merubah. Iya, terbuka dan tertutup itu bukan jaminan kualitas Bukan jaminan spiritual bukan kita. jaminan tuh. Apalagi Nah, ini sampai merubah karakter. iya. Enggak, kalau kita lihat di televisi itu kan tiap hari ada yang diperkosa, bapaknya, Iya. kakeknya, pamannya ikut, yang bener kakaknya ikut, yang bener aja. Di sekolahan-sekolahan yang berbasis agama juga terjadi. Oh iya, banyak terjadi seperti itu. Saya nggak habis pikir ya, saya sudah hidup 70 tahun loh. Gak pernah sampai sejauh itu mikirnya kok sekarang orang pinter banget mikirnya gitu, aneh-aneh pikirannya gitu Tingkat ya. kreativitas semakin baik, tapi Semakin meningkat. kreativitas yang nggak bener ini. Semakin liar sebetulnya. Jadi ya mohon maaf ya, kayaknya agama kita gagal ini. Gagal untuk membuat orang itu beradab gitu, ya. Apa kita sudah kelamaan beragama? Atau mungkin kita juga cuti dulu beragama. Berhenti dulu beragama ya. Iya. Nah inilah jadi masalah sebetulnya ya. Ya mungkin tayangan ini akan membuat orang juga tidak senang ya, tersinggung silahkan Kalau saya pribadi saja. kan Akan menimbulkan lebih- banyak kontroversi. lebih begini, Ya. Pak Dewa. Ya, ini saya lebih memilih saya berbudaya daripada saya beragama. Ya kan? Karena banyak orang yang beragama dengan orang tuanya aja loh nggak benar Ya, gitu. benar. Ya. Tapi kalau orang berbudaya pasti dasarnya apa? Budi, pekerti. Ya loh. jelas seperti itu. Gitu kan. Jadi Gitu. pilihannya berbudaya atau beragama. Ya. gitu kan. Kalau sama-sama bareng-bareng kenapa tidak? Ya, Kenapa? baik sebenarnya. Dan itu, Baik sebenarnya, kan? dan itu memungkinkan, sangat memungkinkan. Karena manusia makhluk utama, kesayangan Tuhan. Nah. Berarti salah dong Tuhan menciptakan manusia sekarang ini. Atau saat menciptakan waktunya nggak pas. Nah, mungkin. Mungkin. No comment. Mungkin. Ini agak tepi jurang ya rasanya. Seperti itu. Ya. Ini saya baru join loh. Kita udah biasa. Kita Iya. biasa kita. Iya baru lagi. Biasanya yang baru itu lebih parah. Iya, biasanya lebih parah ya. Cuma belum berani aja. Iya. Seperti itu. Nah, sahabat Mandala Channel ya, memang yang kita bicarakan ini kan ya memang sekarang itu kita bukan di tepi jurang ya. Kita di antara tebing ya. Jadi kalau salah langkah ya sudah kita terperosok. Ya. Betul. Tapi saya yakin apa yang kita bicarakan juga apa namanya? Ini adalah kondisi nyata di masyarakat. Betul. Di berbagai daerah. Ya. Bicara di Jawa itu semua dari ujung ke ujung terjadi. Ya. Bicara di Sumatera juga Sama, terjadi. sama. Di Kalimantan demikian, di Bali Sama. demikian. Makanya di berbagai media sosial ya yang terkait dengan budaya Nusantara pasti ini akan apa namanya? Ini menjadi bahan perbincangan sebenarnya. Iya, hanya selama ini disembunyikan atau tersembunyikan itu masalahnya gitu. Jadi yang speak up itu nggak iya nggak ada, yang speak up itu nggak ada. Benar kata Aji, Iya, disembunyikan disembunyikan tersembunyi. Ya ini masalah kita. Jadi orang tuh kalau ngomong terang-terangan takut salah. Kalau saya sih nggak, saya biasa salah kok. Nah, karena manusia kan tempatnya salah. Gitu. Iya. Betul sekali. Seperti itu. Ya. Kembali ke Bali ya. Mumpung ada Pak Dewa nih, mumpung ada nggak ada yang sesuatu yang mau ditanyakan Ya. khusus nih Apa ya? terkait dunia seni. Sebenarnya jadi unek-unek sih itu aja sih tadi. Ya. Karena yang memang terang-terangan terjadi Jelas di depan kelihatan. mata gitu loh. Betul, Apalagi betul. sekarang sudah nyerempet ke upacara pernikahan. Nah, kalau ini kan tadi udah lama terjadi Ya, lah, udah udah lama terjadi. apa namanya itu, tapi sekarang kan mulai muncul di sosial media. Iya. Ada Ya. grup-grup yang apa namanya wanita berkebaya nasional kalau nggak salah. Saya juga anggotanya walaupun laki-laki. Itu wanita loh. Loh iya, tapi saya juga senang mengamati di sisi budayanya. Begini, ada satu fenomena yang semoga kalau kita bicarakan tidak menyinggung satu dua orang ya. Jadi ada yang membela dirinya ini Aji, bahwasannya ini kan tentang apa namanya marwah wanita ya, Muslim gitu yang harus menutup
yang harus Aurat menutup gitu ya. aurat begitu. Tapi satu sisi di beberapa acara mungkin diwajibkan untuk menggunakan busana Misalnya tradisional. tradisional gitu. Ya. Ah, itu gimana tuh? Ini kan bertentangan juga Ya. di masyarakat gitu loh. Antara ikut agama atau ikut budaya. Nah, Begini, ini tergantung kata hati sebetulnya. Kalau mengikuti apa yang disampaikan sebagai bagian daripada kegiatan keagamaan, tapi bertentangan dengan kata hati, ya percuma saja. Jadi ini masalah kata hati sebetulnya, ya. Kalau melakukan malah kasihan ya. Iya, Pengkhianat ini ya. kalau melakukan lebih parah sebetulnya, lebih parah. Ya, kita tahu bahwa kita ada ini karena leluhur dan leluhur sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita hidup, lalu kita Sesuai dengan langgar, kondisi. loh iya. Tentunya sesuai dengan kondisi di mana kita hidup kan. Betul. Nah, lalu kita langgar. Jadi sebetulnya ya terserah ya. Anda kalau kalian anda nih mau menyewakan leluhur ya silakan saja. Kalau saya sih enggak sih. Seperti nggak itu. mau sih ya, apa namanya? Iya. Tapi pesan saya juga kembali itu. Ya. Bahaya sih. Cuman itu saja pesan saya kepada para seniman ini, tetap silahkan mengikuti dinamika ya, mengikuti dinamika, tapi jangan lupa dengan pakem yang diwariskan leluhur itu aja. Jangan pernah hilang itu, ya. Jangan pernah hilang. Ya. Itu saja sebetulnya. Ya, memang semua pilihan, hidup ini pilihan kok. Ya. Hidup ini pilihan. Kita diberi pikiran, diberi nalar, ya kan, untuk bisa memilah dan memilih. Ya, digunakanlah itu seperti itu. Ya. Jadi Gitu. harusnya dari apa namanya? Dari apa yang sudah diterangkan ini udah harusnya tahu ya. Ya, silahkan Mana menyimak ya. Tergantung sudut pandang ya. Ada Sudut pandang. Silahkan menyimak. Kita mempermasalahkan teman-teman yang lain. Tapi sebenarnya kita membicarakan sesuatu yang nyata terjadi. Ya. Ya kan? Jadi kalau ada yang tersinggung ya kita nggak boleh melarang orang tersinggung. Oh Ya iya. kan? Tapi tentunya nanti kan tetap kita meminta maaf juga kalau ada yang tersinggung. Sebagai manusia kan biasa. Tapi ingat ya, jangan lupa dengan kata hati. Nah. Itu aja yang penting sebetulnya. Yang pasti kan ada unsur Tuhan di setiap Oh iya. diri manusia. Iya, iya. Artinya apapun keyakinannya, apapun suku bangsanya, pasti bisa membedakan baik dan benar. Iya, iya. Tinggal untuk iya. prakteknya Mm-mm. mau jujur atau tidak. Ya, itu Sebenarnya kan aja. itu. Heeh. Nah, itu adalah Itu kunci kalau kita mau benar. Kalau di Hindu ada trikaya parisuddha, ya kan, perbuatan, ucapan, dan yang paling penting sebenarnya pikiran. Ya. Nggak ada yang tahu. Ya. Ya kan? Kalau perbuatan kan gampang untuk Gampang dilihat langsung. ucapan gampang diketahui. Ya. Pikiran ini yang kita nggak tahu. Nah, kalau kita mau jujur ya mulai dari pikiran kita. Ya, betul. Ya, berani Betul itu. jujur untuk itu. Ya. Nah, untuk sahabat Mandala Channel, kemudian pemerhati budaya Nusantara, umat Hindu di Nusantara juga. Kalau kita teruskan nanti ini melebar kemana-mana. Kita batasi dulu untuk saat ini karena kebetulan Mbak Lia juga habis dari sini. Kita cuma punya waktu terbatas dengan Mbak Lia. Ya. Karena bayarnya mahal. Nah, jadi saya juga memperhatikan jam dari tadi, jangan sampai nanti lepas dari waktu, nanti Tidak. rate-nya double gitu. Ini limit kok. Wah, mahal gitu. Oh enggak. Sahabat Mandala kan tahu lah kalau saya kan sukanya bercanda. Kalau lewat saya yang mahal itu. Itu catatannya. Jadi ini adalah bahasa obrolan kami yang santai siang ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman pekerja seni, kemudian para pejabat ya, para pejabat yang harusnya sebagai wakil rakyat itu mengetahui, memahami budaya masing-masing Ya. supaya tidak turut serta menjadi bagian yang menghilangkan dan merusak jati diri bangsa, supaya apa yang kita terima dari leluhur kita masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita Iya. kelak. Iya, Gitu. seperti itu. Terima kasih Pak Dewa. Sama-sama. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan kalau ada banyak yang tertarik ya, kita nanti bisa ngobrol lagi di Ya. lain waktu. Dan tempatnya mungkin nanti agak berbeda lah. Nanti kita cari tempat yang Nanti kita akan mundur lagi ya, sebelah kita sana. mundur. Rumpuk ya. Jadi kalau sekarang ini kita di area panggung, ya, belakang kita ini area pemakaman. Iya. Nah, nanti sesuai dengan anunya Mbak Lia tadi kita mundur, jadi nanti kita mungkin akan ngobrol ya terkait apa yang di makam, jadi biar makin seru ya, ada suara-suara, ada mistisnya, ada ya. dunia-dunia lain yang nanti bisa terekam gitu kan. Jadi ini adalah kondisi area kita
Lisa. Jadi kita di belakang kita ada hutan dan makam. Jadi Saya baru tahu ada makam di belakang. ini adalah karena Mbak Lia belum tahu, jadi udah ngomong ya kan, laku lampah ucap. Jadi ketika udah ngomong itu harus dilakukan. Ya. Salah ngomong nih. Nah, terakhir saya tentunya minta maaf apabila ada salah ucap, salah tindak ketika diskusi siang ini dilakukan. Kemudian tentunya jangan lupa untuk memberi dukungan pada kami dengan like, komen, subscribe, dan membagikan kalau dirasa dirasa apa yang kami sampaikan ini menarik untuk dikaji dan renungkan. Dan terakhir saya tutup. Om Santi 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 Om Jerbasuki Mawar Biau.